Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Pagi ini mari kita kembali datang mencari Tuhan ya. Kita rindu untuk bersekutu dengan Dia. Dan datanglah dengan hati yang haus dan lapar, kepengen berjumpa dengan Tuhan, kepengen mendapatkan sesuatu. Kalau kita expect something, saya yakin, maka kita akan bisa dapatkan juga pagi ini. Thank you. Mari kita datang mencari Dia dengan bawa korban pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Siapkan hati kita, yuk. Haleluya, kami mendekat kepadamu Bapa pagi hari ini. Biar hadirat-Mu ada tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala Raja. Kami bernyanyi. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Kami bawa pujian kami Tuhan. Pujianku Naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari mendekat pagi hari ini. Thank you ya Tuhan. Thank you Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Oh Raja segala Raja, segala Raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Kami naikkan pujian kami. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari sembah Dia. Kinara Maya Siaga Naramu. Dalam
hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan kami. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada penghiburan kami. Syakana maya rama syakara mata karama ya rama syakabara batakanamu. Haleluya. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu. Haleluya. Menikmati hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Beri kekuatan yang baru. Beri kelegaan pagi hari ini Tuhan. Beri kelegaan pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Oramaya rama syakana maya rama ya ramaso. Inamaya rama syakana maya ramaso. Haleluya. Haleluya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari angkat tangan kita sembah Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. And I live to worship You, my Jesus, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor You. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with You. Kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. And I live to worship You, my Jesus, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Amen Tuhan. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor You. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with You. Lebih tinggi lagi katakan, and I live to worship You. And I live to worship You. Yesus, my
Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Haleluya. Oh, Kinamaya Ramashaka Namaya Ranamo. Kinamaya Ramashaka Namaya Ranamaso. Kinamaya Ramashaka Narana, mari angkat hati kita, mari angkat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, biar hati kita dibajak. Kalau ada hati yang mulai mengeras, ada hati yang mulai tawar, mari pagi ini datang. Kita bajak yuk tanah hati kita, katakan Kau Tuhan tetap sama. Dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari angkat iman kita di hadapan Tuhan. Mari angkat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Konaramaya siaga narandaramo. Kinaramaya siaga naranamaya sikinaramo. Beri tempat yang kami melepaskan hadirat-Mu ya Tuhan kepada setiap jiwa, kepada setiap hati yang terbuka untuk Engkau pagi ini. Kami rindu alami lawatan-Mu, kami rindu mengalami kemerdekaan pagi ini. Kami rindu mengalami jawaban-jawaban doa ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, angkat hati kami ya Tuhan. Beri kami hati yang lembut, beri kami hati yang suka mencari-Mu, hati yang terus menginginkan Engkau, menginginkan perkara-perkara surgawi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami datang dan kami berkata Engkaulah sumber hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kinarahabaya siakan arahabaya siakan arahabaya siakan arahabaya Kinarahabaya siakan arahabaya. Pagi ini mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, ke seluruh tempat di mana Engkau ada. Dia mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Dan Dia ingin melimpahkan kekuatan yang baru tentunya. Kita nggak bisa pakai kekuatan yang kemarin, karena kekuatan kemarin itu nggak akan bisa menghadapi hari-hari di depan kita. Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kita setiap hari waktu kita mencari Dia. Setiap hari, setiap pagi, waktu kita datang mencari Dia, Dia akan ganti setiap kelemahan kita dengan kekuatan barunya. Itu adalah urapan baru, itu adalah semua perkara-perkara yang dari dimensi Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk bisa menghadapi apapun tantangan di hari depan kita. Terima kasih Bapak, pagi ini Tuhan Kau melawat setiap kami, Kau melawat setiap hati yang sedang gundah gulana, yang tawar, yang jauh, yang sedang keras hati juga Tuhan. Kami berdoa biarkan sebelum firman-Mu ditabur, kami mau cabut setiap semak duri, setiap tanah berbatu-batu. Biarkan hari ini kami mau berkata, berikan kami hati yang baik supaya firman-Mu jatuh di tanah yang baik sehingga menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat ganda. Jadikan kami orang Kristen yang dewasa, yang mengerti dan menggenapi setiap janji Tuhan, setiap visi yang Tuhan berikan pada kami. Bahkan menjadi orang yang melakukan visi dan janji-janji-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Berkati dan urapi firman-Mu, urapi hamba. Waktu yang singkat biarkan yang disampaikan itu jadi berkat yang maksimal. Makasih ya Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi di doa pagi ya, senang sekali. Saya bisa berbagi kembali
kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Saya yakin kita semua punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi Tuhanlah satu-satunya jawaban yang pasti yang bisa membuat kita mengalami kemenangan di hari-hari kita ya. Dan saya merasakan kita sudah ada di bulan pertengahan tahun lebih, kita udah berjalan 6, 7, 8 bulan ini, saya kok percaya ya, kok sepertinya cepat ya. Dan ada banyak kita mungkin sudah merasa lelah, kita sudah merasa banyak hal yang kita alami tantangan demi tantangan, tapi kita nggak bisa melihat tanah perjanjian itu di mana. Apa yang Tuhan janjikan kok nggak pernah bisa terjadi dan digenapi. Nah saya mau katakan hari ini jangan tawar hati ya. Jangan gelisah, jangan putus asa karena saya percaya apapun yang Tuhan pernah janjikan pada kita cepat atau lambat kalau kita setia, kalau kita tidak menjadi patah semangat, kita nggak menjadi lemah di dalam iman kita. Saya yakin kita akan menuai setiap hasil, bahkan setiap apapun yang sudah kita doakan, yang kita sudah pernah dapat janji, itu visi, penglihatan, apapun bentuknya. Pasti kita akan menuainya. Amin. Nah pagi ini kita mau sama-sama belajar sih dari seorang tokoh Alkitab yang mungkin jarang dibagikan ya. Tapi saya yakin orang ini dia punya sesuatu yang kita perlu belajar. Imannya teguh, imannya kokoh sehingga dia menuai bahkan di masa-masa tuanya ya. Kita baca tentang Yosua 14 yuk. Ini seringkali kita ngomong tentang Yosuanya. Nah pagi ini saya ngomong temannya ya. Kenapa dari antara ratus ribuan orang Israel, jutaan Israel, 2 orang ini mendapat kesempatan untuk masuk tanah perjanjian. Ya tentunya saya yakin memang banyak orang itu kepengen sih mendapatkan tanah perjanjian. So, apa yang Tuhan janjikan itu adalah kepada Israel adalah tanah Kanaan kan. Dan semua kita kepengen mendapatkan apa yang Tuhan janjikan pada kita. Tanah Kanaan bicara sebuah tempat di mana tempat pemulihan, tempat di mana di sana benar tanah yang penuh dengan susu madu dan banyak hal-hal yang baik yang memang itu memang Tuhan sediakan kepada kita. Ya, nah kita ini adalah Israel pada masa-masa sekarang ini, kita pun berhak mendapatkan itu. Nah tapi dari antara jutaan orang Israel, 2 orang ini yang berhasil memasuki tanah perjanjian. Nah kita belajar pagi ini tentang seorang namanya Kaleb ya. Temanya Kaleb mendapat Hebron. Oke kita baca Yosua 14, saya baca dari 6 sampai 15. Mungkin gak semua akan dibahas tapi kita membaca semua ya firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ayat ke-7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat 8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu dan aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Garis bawah dengan sepenuh hati ya. Karena ayat ini akan berulang-ulang akan ketemu kita. Ayat 9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikut aku Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 2 kali ya Tuhan sepenuh hati. Oke, ayat 10. Jadi sekarang sungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya seperti sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun hari ini. Ayat 11. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatan sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wow. Ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan oleh Tuhan pada waktu itu. Dan engkau sendiri mendengar pada itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13. Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Akhirnya dapat ya.
Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ada 3-4 kali disebutkan Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ayat 15, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba itu ialah orang-orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanah negeri itu berhenti berperang. Wow. Oke, Bapak Ibu, Kaleb mendapatkan Hebron. Saya yakin kita semua punya Hebron ya, yang Tuhan janjikan kepada kita, bukan cuma ketanakan. Hebron bicara tentang mungkin itu visi buat keluarga, tentang visi di dalam pekerjaan, pelayanan kita. Dan itu bicara tentang hal-hal yang besar yang kita harus dapatkan dan kita harus capai. Nah, waktu Kaleb mendapatkan janji tentang Hebron itu udah 45 tahun yang lalu gitu ya. Dan dia berani meminta setelah itu, dia dapatkan itu umur 40 tahun dan dia meminta kembali di umur 85 dan dia dapat loh di umur 85. Maksudnya gini, artinya apapun janji Tuhan yang diberikan pada kita itu enggak pernah lekang oleh waktu dan keadaan. Tidak bergantung dengan kita, tapi bergantung dengan si pemberi janji. Tapi kita yang terima janji itu mesti bersepakat dengan Tuhan kan seperti itu. Jadi banyak kita, saya yakin banyak kita sebagai orang percaya ada waktu itu di mana kita kok nggak bisa ya terima pengenapan janji Tuhan. Bahkan sebelum kita terima itu kita sudah mundur dan putus asa. Dan bahkan ada banyak sekali kita berkata bahwa bahkan sempat ada orang yang mungkin dia mundur dan tidak lagi mengikut Tuhan gitu ya. Dulunya dia setia, dia jadi pengikut Tuhan. Dia benar all out bahkan dalam pelayanan dan dalam banyak hal. Tapi setelah itu dia menjadi orang yang tawar dan jadi orang biasa-biasa dan udah enggak lakukan apa-apa lagi mungkin. Bahkan mundur menjadi pengikut Tuhan, jadi pengikut lainnya mungkin gitu ya. Nah, saya mau katakan pada kita semua bahwa janji Tuhan ya dan amin. Ada satu ayat yang dikatakan di dalam Yosua juga bahwa apapun yang Tuhan janjikan kepada Israel itu semuanya dipenuhi loh. Luar biasa ya. Kita buka yuk di dalam Yosua, apapun yang Tuhan berikan di dalam Yosua, Ada satu ayat yang katakan apapun yang Tuhan janjikan itu kepada Israel itu enggak satu pun yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Semuanya terjadi. Semuanya dipenuhi. Nah, pertama-tama saya mau katakan apapun yang kita dijanjikan kita akan terima itu, tapi apa yang menjadi respon daripada kita yang jadi penerima janji yang akan menggenapi semua janji Tuhan itu bukan dari pihak Tuhan semata-mata, dari pihak-pihak kita. Yang pertama saya mau sampaikan kepada kita semua, Yosua ngomong seperti ini, dia meminta ayat ke 12 tadi dikatakan gini, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Saudara, pertama, kita mesti berani meminta perkara-perkara yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Banyak orang itu doanya lemah gitu ya, dan doanya itu enggak yakin, enggak dengan keyakinan. Makanya memintanya dengan lemah, karena dia enggak yakin Tuhan bisa berikan kepada dia. Jadi doanya itu bukan berdoa yang berseru kepada Tuhan, doa yang penuh keyakinan. Dia berani meminta. Nah, banyak orang nggak berani meminta perkara-perkara yang luar biasa. Kata pegunungan Hebron itu sesuatu yang tinggi kan. Bukan saya berkata, ngapain ya kakek Kaleb ini dia meminta pegunungan. Mungkin dia bisa mencapai itu secara fisik juga kan. Tapi saya mau katakan bahwa kita mesti berani meminta. Doa itu sesuatu yang senjata yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Dan banyak orang-orang percaya ini doanya sangat lemah. Dia nggak berani meminta perkara-perkara besar dan merasa minder bahwa masa sih saya layak menerima apa yang Tuhan berikan pada kita. Itu mungkin bagi si A, si B, si C. Nah, saya mau katakan apapun yang Tuhan janjikan hari ini, kalau memang di masa-masa yang lalu bahkan kalau itu menjadi bagian kita, pertama-tama beranilah meminta dengan doa dengan sangat berani dan yakin. Di dalam satu ayat Yeremia 3:33, berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan pada kita hal yang besar yang tidak pernah kita pahami. Yeremia 33:3. Jadi berseru kepada Tuhan dan mintalah perkara-perkara besar yang gak pernah kita pahami. Dia akan memberikan pada kita perkara-perkara yang tidak pernah kita pahami, di luar kemustahilan, apapun yang kita gak bisa capai.
Saya yakin kalau kita berani meminta dari Tuhan, maka dia akan memberikan kepada kita. Amin. Ya itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Kaleb bisa mendapatkan pegunungan yang memang Tuhan janji pada dia. Dia memelihara bukan cuma perjanjian, tapi dia memelihara iman. Dia memelihara iman. Dia katakan gini, ayat yang ke-12, pada waktu itu aku sama kuatnya seperti, ayat ke-11, pada waktu aku sama kuatnya seperti pada waktu disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu, demikianlah kekuatan sekarang dan waktu penuh untuk keluar masuk. Apakah ini kekuatan fisik? Saya yakin enggak sih. Tapi ada sebuah kekuatan supernatural dari dalam Kaleb untuk dia bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Nah, Kaleb bukan cuma memelihara perjanjian, dia enggak simpan perjanjian itu, tapi dia memelihara, dia membangun imannya dari waktu ke waktu. Nah, saya mau katakan iman itu saya yakin tidak dibangun sehari ya. Dan iman itu juga bisa up and down sih. Nah, saya yakin Kaleb ini juga dia mengalami yang namanya padang gurun sama dengan dialami Israel kan. Dia nggak luput dari itu, dia nggak luput dari yang namanya mengalami yang namanya padang gurun, kadang-kadang mengalami yang namanya panasnya terik matahari, kadang nggak punya dada dan nggak seperti menikmati semua seperti yang dikatakan tanah perjanjian yang disediakan. Ada waktunya dalam hidup kita juga seperti kita akan alami padang gurun, tapi di sini menentukan bagaimana kita bisa memelihara iman. Iman itu akan terlihat bagaimana kita bisa, waktu kita bisa melewati masa-masa sukar di dalam kehidupan kita. Nah, hati-hati dengan tadi saya ngomong iman itu apa sih? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Jadi tidak terlihat nih, tapi iman adalah sesuatu yang memang itu di dalam kita. Dan untuk kita bisa mencapai, kita bisa meningkat dalam iman itu melalui sebuah proses ya. Prosesnya adalah apa? Setiap tantangan dalam kehidupan kita itu Tuhan akan memberikan kita waktu-waktu di mana level-level iman yang itu akan semakin meningkat, sehingga mungkin anak kecil yang gak punya kekuatan bawa 5 kilo galon, orang tuanya suruh dia angkat 5 kilo galon gitu. Gak mungkin. Jadi Tuhan tahu kekuatan kita, proses yang Tuhan berikan pada kita pun itu ada tingkatan-tingkatan. Tapi ada banyak orang Kristen tidak pernah naik mencapai level-level itu, selalu berhenti di satu level, lalu mereka menjadi down dan putus asa, lalu imannya nggak terpelihara, bahkan itu menjadi iman yang menjadi benar-benar putus asa dan down. Bahkan ada banyak orang burn out dan tidak lagi bisa bangkit dari seluruh kehidupannya karena tantangan kehidupan. Nah, kunci daripada kenapa iman kita bisa meningkat, terpelihara dalam waktu ke waktu ini 45 tahun loh setelah itu. Saya kagum sih sama Kaleb ini. Tentunya saya yakin lewat sebuah proses, karena ada tadi 4 kali disebutkan bahwa Kaleb, Yosua itu mengikut Tuhan sepenuh hati. Nah, saya mau katakan bagaimana sih caranya kita bisa membangun iman? Ya simple sih, lakukan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati. Kenapa banyak orang itu enggak bisa bangkit imannya? Kita udah mencari Tuhan, kita aktif melayani juga, kita katakan, kita berdoa, kita berpuasa, kita juga merenungkan firman, membaca, kita sudah ikuti semua kegiatan bahkan. Tapi apa yang kita kerjakan itu tidak sepenuh hati, tidak bulat. Nah, apapun yang kita lakukan dengan tidak sepenuh hati, artinya ada keraguan, ada kebimbangan, bukan cuma itu, nanti saya akan membagiannya, kita nggak akan bisa dapat apa-apa gitu ya. Contoh waktu kita datang, yang paling simpel waktu kita datang mencari Tuhan berdoa, ada banyak orang datang, itu menyembah Tuhan itu dengan setengah hati. Kita nggak all out, waktu kita memuji pun kita nggak memuji setengah hati. Kita nggak lakukan segala sesuatu, kita ibadah pun kita nggak sepenuh hati. Kita datang beribadah tapi hati kita nggak penuh gitu ya. Kita sambil kita bisa chatting, kita bisa WA-an, kita bisa memikirkan sesuatu yang di luar firman Tuhan, di luar apa yang kita sedang lakukan dalam ibadah bahkan. Nah, dan orang yang datang dan pulang kondisinya berbeda antara orang yang datang dengan sepenuh hati dan tidak sepenuh hati. Masalahnya seperti itu, sehingga kita melihat, loh orang itu kok bisa ngalami sesuatu ya waktu dia, setiap hari kita melihat bagaimana ada orang-orang, mungkin orang baru juga yang mereka datang dan mereka all out sepenuh hati. Dan mereka siapkan diri dengan baik-baik untuk datang
mencari Tuhan, beribadah, apa waktu Anda lakukan di dalam sel group, dalam CG, apapun itu yang membedakan adalah kata sepenuh hati. Anda tahu nggak? Kalau Anda baca dalam Yakobus 5:17, Elia itu manusia biasa. Apa sih yang membedakan doa-doa kita dengan Elia? Apakah karena jawabannya Nabi? Bukan. Elia manusia biasa, tapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh itu sepenuh hati, all out. Mewakili 3 bagian tubuh kita. Rohnya benar-benar dia menyembah Tuhan, dia mencari Tuhan. Jiwanya, dia menginginkan untuk berdoa, menginginkan untuk mencari Tuhan. Dan secara fisik pun dia juga all out melakukan. Nah, ada banyak kita melakukan segala sesuatu itu tidak sungguh-sungguh, tidak sepenuh hati. Karena kita misalnya kita diminta melayani gitu ya. Kita mungkin postur tubuh kita bisa ada ikut dalam sebuah kegiatan. Tapi sungguhnya hati kita itu enggak lagi full. Kita lakukan segala sesuatu dengan setengah hati bahkan. Nah, orang yang seperti itu saya yakin kita enggak akan bisa dapatkan sesuatu. Iman enggak akan pernah terbangun dan di situ juga enggak ada blessing. Jadi segala sesuatu saya pernah ditegur oleh Tuhan sih satu ketika saya lakukan sesuatu. Dan saya datang dengan setengah setengah hati gitu loh, gak kepengen, bener-bener gak punya kesungguhan hati. Dan situ Tuhan tegur saya. Dan untung sebelum acara dilakukan saya sudah bisa settle hati saya. Dan saya datang dan berkata, Tuhan ampuni aku. Aku mau memberikan all out, sepenuh hatiku, bukan tentang perkataanku, apa yang saya sampaikan. Tapi berikan aku hati yang penuh. Untuk aku menyampaikan kata-kata yang mungkin simpel tapi itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, yang terjadi Kaleb dia mengikuti Tuhan. Yosua juga sama mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Itu yang membuat apa? Imannya terbangun. Jadi apa saja ya, hari ini apa yang kita lakukan, aktivitas apapun. Waktu Anda lakukan, Anda beraktivitas, Anda bercege, Anda beribadah, Anda melayani, Anda bekerja. Apapun itu pekerjaanmu, kalau Anda tidak lakukan dengan sepenuh hati, Anda nggak akan dapat kekuatan dalamnya. Nggak akan muncul kekuatan, nggak akan ada blessing, nggak akan ada iman yang terjadi. Jadi pagi ini saya mau sampaikan pada kita, kalau hari ini kau sudah sempat menjadi orang yang orang Kristen, bahkan sudah Kristen yang sudah lama gitu ya. Anda menjadi orang yang kendor, tawar hati, karena ada sesuatu yang sedang kau alami dalam hidupmu. Saya mau katakan engkau enggak lagi sepenuh hati melakukan segala sesuatu. Ya, aku berkata hari ini, mari bulatkan hati kita. Kuatkan hati kita, karena di dalam semua hal yang kita lakukan dengan penuh, saya yakin itu akan membangun iman kita. Jadi kokoh, jadi solid. Apapun, katakan itu enggak langsung terjadi kan, iman timbul di pendengaran dan benar akan firman Tuhan. Jadi apapun yang kita terima, baik itu firman, baik itu janji, baik itu mimpi, itu enggak akan bisa terbangun iman kalau kita tidak punya kesungguhan hati menerima semua itu. Jadi kenapa kadang-kadang waktu kita terima semua visi, mimpi, apapun itu kita perlu mencatatnya. Ya waktu kita lemah, kita perlu untuk menguatkan hati kita kembali dan mulai kita memperkatakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Ya, bangunlah iman kita dengan konsisten, itu sebuah proses. Anda nggak mungkin dengar sekali lalu Anda bangun imannya, terbangun imannya. Ada waktu-waktu di mana ketika saya mengalami kelemahan iman, saya mungkin bisa menjadi putus asa karena ada beberapa fakta dalam hidup saya yang kelihatan sangat tidak mungkin untuk hal yang terjadi. Ketika saya melihat keadaan keluarga satu ketika, kok ini belum terjadi seperti yang Tuhan janjikan ya. Nah, Anda tahu saya akan kembali untuk membangun iman saya, untuk saya mulai duduk dekat kaki Tuhan. Dan saya mulai coba untuk mengingat-ingat kembali proses apa, janji apa, mimpi apa yang Tuhan pernah berikan pada saya. Itu yang membuat saya akhirnya bangkit kembali. Ya jangan menyerah, saya yakin iman akan terbangun dan untuk itulah iman akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Tanpa iman, gak seorang pun berkenan pada Tuhan. Dan
Dan itu yang Tuhan berikan dalam Lukas 18, perempuan seorang janda. Yang dia katakan dia datang siang dan malam, itu sebuah proses untuk datang ke Tuhan. Itu iman akan terbangun siang dan malam, kata sebuah kata, dia datang dan minta untuk hak-haknya dibela. Dan Anda tahu di ayat terakhir, kalau itu adalah hakim yang lalim, camkan, aku Bapa yang baik, apakah akan membiarkan orang benar berseru-seru dan aku tidak menjawabnya. Tapi adakah iman waktu aku datang kepada orang-orang yang ada pada dunia ini. Nah, Tuhan itu mencari iman Bapak Ibu. Jadi hari ini saya minta kita pelihara itu, dan bagaimana pelihara itu adalah mengikut Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Yang kedua, bagaimana Anda bisa mencapai memelihara iman itu adalah tindakan daripada iman itu apa sih? Lewat apa? Lewat perkataan kita. Ya, dia ngomong seperti ini. Ayat ke-12 kembali saya akan baca kembali. Oleh sebab itu, ayat 11, pada waktu aku sama kuatnya seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatan pada waktu terima kekuatanku sekarang dan sekarang berpenuh untuk keluar masuk. Wow, ini perkataan yang luar biasa sih. Aku sama kuatnya gitu ya. Aku sama kuatnya. Nah maksudnya iman itu ada tindakan. Perkataan kita itu jadi perkataan yang akan mencerminkan apa yang di dalam kita. Ya, hati-hati dengan banyak orang hari ini banyak mengeluh sih. Jadi sangat gampang berespon negatif gitu ya. Ketika saya ketemu satu orang yang dia berkata dia seorang pemimpin mungkin atau dia seorang leader dan dia mungkin sudah pelayanan aktif dan sebagainya. Waktu saya ketemu apa yang dia waktu kita bicara gitu, saya nggak ukur orang dari berapa lama dia pelayanan, tapi saya akan temukan orang bagaimana orang ini ketika dia berkata-kata. Ada nggak saya melihat, saya merasakan ada nggak iman gitu. Atau saya mendapati dia keluar kata-kata itu negatif terus gitu ya. Ya nggak mungkin hari ini kerjaan sepi lah. Atau ini semua sulit, ini musim yang sangat sulit karena bla bla dan sebagainya gitu. Atau kita berkata, ya saya yakin ini waktu-waktu di mana Tuhan ini menyatakan kemuliaannya. Justru di tengah semua proses, aku percaya bahwa Tuhan itu ingin memberikan kita perbedaan. Ya kan sama sih, kita akan lewati masa yang sama. Tapi apa yang kita ucapkan itu yang membedakan kita. Nah, hati-hati dengan respon perkataan kita. Kaleb, dia bukan cuma pelihara iman. Dia enggak cuma ikut Tuhan sepenuh hati, tapi dia berespon positif. Dengan perkataan-perkataan dia berkata, aku sama kuatnya. Wow, kalau Anda sakit saya yakin memang bukan munafik sih. Memang masih sakit ya sakit, tapi saya yakin bahwa perkataan kita itu akan membangun kita juga, bukan cuma membangun orang lain kan. Ketika saya mengalami kelemahan apapun, ketika saya mungkin juga sakit, saya juga bukan orang yang kuat kan, tapi saya akan coba mengapi-apikan diri saya, berkata-kata kepada jiwa saya. Ini kamu hari ini mungkin lemah, tapi saya percayalah bahwa Tuhan sumber kuat. Fokus kita bukan pada diri kita tapi kepada Tuhan yang jadi sumber kekuatan kita, jadi sumber kemenangan kita kan. Nah, ada banyak orang fokusnya kepada keadaan. Jadi ya yang dia lihat, yang dia katakan adalah tentang keadaannya. Nah, Kaleb ini dia ngerti siapa Tuhan yang dia sembah. Makanya dia bilang kalau Tuhan menyertai aku, kalau mungkin Tuhan aku akan menang. Dia ngomong gitu kan di satu ayat tadi. Nah, saya yakin kalau kita tahu mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, waktu kita alami persoalan, pergumulan hidup, tantangan yang sepertinya nggak kunjung selesai bahkan. Saya mau katakan bahwa itu waktu-waktunya di mana kita deklarasi sesuatu yang bisa membuat iman kita gak goyah. Bahkan kita bisa menjadi berkat loh bagi orang-orang yang ada di kanan kiri kita. Yang kita mungkin ketemu sekalipun kita punya masalah yang sama nih. Ada kalanya seringkali terjadi si pedang bermata dua. Kalau saya ngalami masalah, pasien yang datang ke saya akan mengasihkan jiwa-jiwa orang-orang yang perlu didoakan gitu datang, itu pergumulan yang hampir sama. Jadi seringkali gitu ada pendoa kami yang pada waktu kami pergi satu kota gitu ya, kita ada yang namanya melayani jemaat yang minta didoakan gitu, dia bilang aneh loh C, untung saya sudah selesai tadi karena dengar firman, dia udah settle hatinya, orang datang yang minta didoakan, itu sama persis seperti pergumulanku, ya seperti itulah. Nah saya mau katakan, ketika kita lemah, kadang-kadang Tuhan bahkan mempertemukan kita dengan orang-orang yang perlu kita bangun sebenarnya. Nah waktu itu hati-hati. Kadang-kadang kita jadi nggak bangun orang, kita malah mendropkan iman orang kan.
kita berkata, iya sama, aku ya lemah, aku yang ngalami hal yang sama. Kita jadi adu-aduan tentang nasib, jadinya bukan kita menciptakan kemuliaan Tuhan, malah kita sama-sama mengeluh. Dan akhirnya kita bisa terakhir pertemuan itu sama-sama tidak mengalami sesuatu. Nah, saya mau katakan saya selalu berdoa, Tuhan siapapun orang yang saya temui, kemanapun saya pergi, saya pengen orang itu bisa dibangun. Saya mau bangun sesuatu kepada orang yang saya temui. Jadi perkataan kita itu mencerminkan apa yang di dalam kita. Apa yang menjadi tindakan perkataan itulah yang menjadi, apakah yang menjadi iman kita. Jadi Kaleb dia bukan cuma pelihara perjanjian, dia nggak cuma ikut Tuhan seperti, tapi dia menjaga bagaimana perkataan-perkataannya itu positif. Aku sama kuatnya. Saya yakin dia pernah lemah enggak? Saya yakin dia pasti lemah dalam pengiran sama Tuhan. Padang gurun itu sebuah proses yang tidak mudah, yang begitu banyak jutaan Israel itu mengalami kejatuhan di dalamnya. Gak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Tapi Kaleb, dia bisa pelihara iman, dia bisa ikut Tuhan sepenuh hati. Dan perkataan-perkataannya tidak satu pun yang gugur, melemahkan. Hati-hati, seringkali karena perkataan kita, musuh kita itu bukannya dari luar sih, banyak perkataan orang itu bisa lemahkan kita. Tapi hati-hati, jangan sampai kita sendiri yang punya perkataan yang itu memperuntukkan kita. Meruntukkan apa yang sudah kita doakan, bahkan membatalkan apa yang kita doakan. Hati-hati sekali ya. Jadi perkataan dari luar, apapun orang katakan tentang kita, kamu gak mungkin bangkit lah, gak mungkin gagal lah, kamu gak mungkin menang lah, kamu udah gagal gak mungkin bisa bangkit, kamu gak mungkin bisa memulai sesuatu, kamu gak mungkin bisa memenangkan sesuatu, kamu gak mungkin bisa jadi seseorang dan sebagainya. Itu hanya bisa mungkin sedikit mengganggu kita, tapi hati-hati jangan goyahkan iman kita. Iman kita harus terpelihara sempurna lewat kita declare apa yang jadi perkataan Tuhan dalam hidup kita. Jangan dengarkan perkataan orang, tapi dengarkan apa kata firman Tuhan tentang kita. Jadi dengan itu kita bisa menyampaikan, menyuarakan itu juga. Aku sama kuatnya. Karena itu yang Tuhan berikan kepada Kaleb, bahwa kamu orang yang akan terus kuat mengakhiri, memulai dengan mengakhiri. Saya yakin Tuhan memberikan kita sumber, menjadi orang Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Jadi kalau kita datang konsisten pada Tuhan, maka Kaleb dia bisa dari waktu ke waktu memperkatakan bahasa iman yang mungkin secara fakta nggak mungkin, tapi itulah kalau kita berkata aku percaya Tuhan akan mendapatkan pegunungan yang Tuhan berikan kepadaku. Apakah Hebronmu hari ini Bapak Ibu Saudara? Pegunungan yang sulit ditaklukkan gak? Ada mimpi-mimpi besar mungkin, ada visi yang itu besar yang Anda belum mencapainya, dan itu janji Tuhan buat hidup kita, untuk pelayanan kita kah? Kau akan jadi seseorang yang dipakai Tuhan besar, seperti seorang apa saya nggak tahu. Anda pengusaha kah? Anda seorang hamba Tuhan kah? Atau Anda seorang pemimpin dalam sebuah proyek atau apa aja, saya yakin kalau Tuhan sudah janjikan kepada kita, kita bisa taklukkan, karena Tuhan akan menggenapi. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Ya, pagi ini setiap kita yang datang dengan kelemahan hati, dengan saya pakai hati yang lemah itu lawannya dengan iman. Orang yang lemah itu orang yang mudah goyah, sebentar A, sebentar B. Kuatkan hati kita, yuk teguhkan hati kita. Musuh kita bukan di luar kita, tapi di dalam kita. Iya, tawar hati itu sesuatu yang seringkali menggoyahkan, membuat kita putus asa. Hari ini kuatkan. Jangan lihat fakta yang ada, kita lihat kebesaran Tuhan. Dan ikuti Tuhan. Kalau hari ini Anda sudah orang yang mengikut Tuhan aras-arasan. Karena mudah waktu ikut Tuhan, penuh dengan susu madu itu gampang. Mau apa ada tempat yang rumput hijau gitu. Tapi ketika Anda dapati padang gurun, roti serba sedikit, air serba sedikit. Itu masa-masa yang gak mudah saya tahu. Itu masa-masa proses yang menentukan kita. Kalau Anda bisa melewati, saya yakin itu sebuah lompatan iman. Waktu kita ngalami berhasil itu, saya yakin waktu kita meningkat, itulah waktu di mana Tuhan meningkatkan kita. Mempromosi hidup kita. Membuat kita bisa menjadi penakluk-penakluk yang setinggi apapun Hebron yang Tuhan janjikan. Pasti kita bisa terima. Beranilah meminta hal besar pada Tuhan pagi ini.
Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita naikkan pujian ini yuk. Tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Amin. Pegang erat janji Tuhan pagi Ku ini. pegang seluruh firman Setelah dan 45 tahun. janji-Mu. Janji Tuhan dipenuhi atas hidup kalian. Yesus, Karena apa? Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman Tuhan. Dengan iman Ku nyatakan gak ada batasan untuk kami bisa terima semua itu. Ketika kami punya iman Tuhan, kami berkata langit pun gak akan jadi batasan. Pun takkan Biar pengharapan jadi kami teguh di dalam Engkau batas pagi ini ya Bapa. bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Kau bekerja. Haleluya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau, mari angkat tangan kita. Sebab Engkau Kuatkan Tuhan iman hari ini. yang Maha Tahu, Berdoa sungguh-sungguh, menyanyi yang sungguh-sungguh. mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Katakan sebab Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, Yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sekali lagi sebab Engkau Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, Yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Dan Berjalan dalam kemenangan. Sekali lagi katakan dan berjalan. Dan berjalan dalam kemenangan. Mari sembah Dia. Hinaramaya siakanaramo. Hinaramaya sikinaramo. Bangun iman kita pagi ini. Bangkitkan pengharapan kami. Hinaramaya siakanaramo. Hinaramaya siakanaramo. Kirama Shakanalamaya Ranamaya Ramasya Shakanalamaya Ramasya Shanamaya Ramaya 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 Ramaso Kiramaya Ramashakanalamaya Ramaso Kiramaya Ramasya Shakanalamaya Ramasya
Shana lama ya ramaso. Kira lama ya rama rama ya rama shana lama ya rana rama. Kira lama ya rama shana lama ya rana Bapak Ibu Saudara, rana. pagi ini beranilah meminta. Kalau itu yang Tuhan janjikan pada kita. Ini tahun, saya yakin tahun yang luar biasa. Mimpi dan penglihatan itu akan terjadi dalam hidup kita. Tapi banyak orang gak berani meminta, gak berani berdoa untuk yang hal yang spektakuler. Kalau hal yang biasa-biasa ya mungkin kita bisa dapatkan dengan cara-cara manusia. Tapi untuk perkara yang spektakuler, supernatural itu hanya dari Tuhan. Itu yang mustahil ya. Kalau dokter berkata kandunganmu udah tertutup, gak mungkin. Gak mungkin bisa punya anak. Saya mau katakan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Begitu banyak orang yang sudah bisa mendapat mujizat. Dan ini giliran Anda pagi ini yang sedang mengalami kandasnya iman. Saya berkata bangkitlah. Ya setelah 45 tahun Kaleb menerima kembali pegunungan Hebron. Mungkin bagimu mendapatkan anak adalah pegunungan Hebron yang sangat sulit. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan pasti bisa memberikan. Beranilah meminta kembali ya. Berani meminta kembali. Yang poin pertama tadi ada banyak orang yang hari ini mungkin Anda bergumul tentang pengen punya keturunan. Secara medis udah tertutup. Kandungan gak mungkin bisa dan sebagainya. Saya berkata, kalau itu adalah Hebron yang Tuhan janjikan bagimu, terimalah pengenapan janji Tuhan. Dia pasti berikan padamu. Bukan tentang kekuatanmu. Secara manusia, Sarah udah gak mungkin bisa punya anak. Hana juga gak mungkin bisa punya anak. Tapi toh mereka bisa dapatkan. Jadi bukan apa yang Tuhan janjikan bukan bergantung kepada kita. Tapi bergantung pada Tuhan. Tapi kita harus punya iman untuk menerima itu. Terimalah dengan iman apa yang Tuhan janjikan padamu. Kedua, di sini ada orang tua yang Anda sangat putus asa tentang keadaan anak-anakmu. Bahkan secara keadaan sudah sukar sekali. Mungkin ada anak-anakmu yang dalam ikatan. Ya, ikatan dosa, moral. Mungkin juga ada anak-anak yang punya kelainan-kelainan yang itu sulit sekali secara manusia. Gak mungkin bisa sembuh, gak mungkin bisa berubah. Tapi saya mau katakan pagi ini, itu Hebron yang kamu perlu taklukkan. Kalau Tuhan janjikan, pasti ada kesembuhan. Anda mesti minta. Firman Tuhan berkata kalau tentang pemulihan, kesembuhan itu udah gak perlu lagi kita berkata ini kehendak Tuhan apa enggak ya gitu ya. Karena itu adalah janji Tuhan kepada kita. Hidup berkelimpahan itu di dalamnya adalah hidup dipulihkan, hidup disembuhkan. Dan Tuhan sudah bayar itu 2000 tahun yang lalu. Kita perlu klaim aja sih sebenarnya. Tapi banyak orang gak punya iman karena melihat fakta dari tahun ke tahun. Udah ini 12 tahun Tuhan, 13 tahun. Kok gak terjadi apa-apa? Saya mau katakan 45 tahun Hebron itu masih bisa didapatkan Kaleb. Karena dia benar-benar punya iman untuk mendapatkan itu. Berdoa kepada orang tua yang hari ini sudah kandas iman, menyerah dengan keadaan anak-anak. Bangkit kembali, beranilah berharap, beranilah kembali meminta kepada Tuhan. Saya yakin anak-anakmu akan sembuh, akan dipulihkan, akan berubah. Saya yakin kalau engkau bawa kembali pengharapanmu pada Tuhan. Ya, dunia medis atau keadaan apapun sepertinya mendikte, memberikan kutuk bahwa ini enggak mungkin lagi. Tapi saya percaya kutuk akan dipatahkan waktu kita berseru dengan iman kepada Tuhan. Amin, amin. Yang ketiga, ada orang-orang dalam pekerjaan juga hari ini yang sedang mengalami kandasnya iman. Kau sudah gali dari satu pekerjaan ke gak pernah ada keberhasilan karena sejak pandemi. Anda sudah berusaha apapun tapi tetap Anda kesulitan untuk cash flow dan segala sesuatu sudah Anda usahakan. Percaya, jangan fokus kepada apa yang Anda lihat hari ini, jangan fokus kepada tentang keuangan melulu. Fokus kepada sumber, yaitu Tuhan. Jangan mengeluh, hati-hati dengan perkataan-perkataan bahwa aku ini memang apes, sial. Dari kejatuhan ke satu, kedua, dan kok enggak pernah bisa bangkit lagi ya Tuhan. Saya berkata 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Karena apa? Tuhanlah terang kita. Akan membangkitkan kita kembali. Iya, jadi saya bagikan 3 bagian ini yang saya digerakkan. Berdoa bagi 3 bagian. Tentunya ada banyak lagi orang yang sedang mengalami pergumulan bermacam-macam ragam.
bisa yakin sama satu Tuhan yang sama. Dia Tuhan yang bisa kita pegang janjinya. Dia Tuhan bisa kita percayai. Bahwa dia bisa memberikan kepada Kaleb pegunungan Hebron. Dia bisa berikan pada kita semua. Mari angkat tangan kita sekali lagi. Aku mau bersepakat kepada kita semua yang hari ini dalam pergumulan apapun. Beranilah meminta perkara-perkara besar sekali lagi. Mari angkat tangan kita berkata, Tuhan aku berdoa. Katakan, ayo kita ucapkan kata-kata iman. Tuhan aku percaya, aku deklarasi hari ini bahwa apapun yang kau janjikan pada kami tentang keluarga, pelayanan, pekerjaan kami yang sepertinya mustahil. Aku minta penggenapan janji-Mu. Berikan pegunungan Hebron, perkara pun mustahil, yang gak mungkin, perkara-perkara besar ya Tuhan. Aku minta kesembuhan, kelepasan, dan kemenangan terjadi bagi setiap kami. Apapun itu yang kau janjikan, keselamatan keluarga, yang sepertinya gak mungkin orang yang bisa terima. Aku berkata hari ini, kami percaya kami akan bisa menerima setiap penggenapan janji-Mu ya Bapak. Karena Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia dengan perjanjian-Mu. Terima kasih ya Bapak, aku lepaskan berkat Bapak kepada kami semua. Mari angkat tangan kita, terimalah berkat Bapak. Dialah Immanuel menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia gak pernah jauh dari kita. Dengan itulah kita bisa aman dengan perjalanan hidup kita. Kita bisa dikuatkan setiap hari bangun dan berkata, thank you Tuhan Allah beserta dengan kami semua. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. God bless you. Ketemu lagi di Sabtu depan.